Kemudian dhammah itu menjadi alamat atau tanda rafa ada pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Fi arba'ati mawadhi'. Yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad itu apa itu? Masih ingat? Kata benda tunggal. Kata benda tunggal. Apa kaidahnya? Masih ingat? Madalla ala syai'in wahid. Lafaz yang menunjukkan satu. Lafaz yang menunjukkan satu. Apa contohnya? Al-kitabu. Al-kitabu jadi dun, ya. Kata al-kitabu ini huruf terakhirnya berharokat dhammah. Harokat dhammah inilah menjadi alamat atau tanda rafa. Kemudian yang kedua pada apa lagi? Jamak taksir. Jamak taksir itu jamak apa artinya? Jamak tidak beraturan. Kaidahnya masih ingat? Madalla ala aksar min isnain bitaghayyuri surati mufradihi. Lafaz atau sesuatu yang menunjukkan lebih banyak dari dua dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Madzal misal, apa contohnya? Al-kutubu. Al-kutubu 'alal maktabi. Ya, harakat dhammah pada akhir kata al-kutubu ini, inilah yang menjadi alamat atau tanda rafa. Yang ketiga pada jamak muannas salim. Apa definisi jamak muannas salim itu? Madalla, ya. Ya, madalla ala aksar min itsnain bi ziyadati alif wa ta fi akhirih. Lafaz yang menunjukkan lebih banyak dari dua dengan tambahan alif dan ta di akhirannya. Madzal misal? Al-banatu. Al-banatu zahibatun. Kata al-banatu ini huruf terakhirnya ta yang berharokat dhammah. Harokat dhammah inilah menjadi alamat atau tanda rafa. Kemudian ar-rabi' pada apa? Ya, fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Pada fi'il mudhari' yang akhirannya tak bersambung dengan sesuatu. Masih ingat apa fi'il mudhari' itu? Ya. 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 Kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau yang akan datang. Wala budda an yakuna wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa hiya hamzah wan nun wal ya wat ta, dan dia harus diawali oleh salah satu huruf mudhari yaitu hamzah, nun, ya dan ta. Kita singkat dengan apa itu? Ana itu, ya. Pengarang kitab Jurmiyah menyingkatnya dengan ana itu, kalian menyebutnya Anita, ya, nama perempuan biar gampang mengingatnya. Fi'il mudhari yang bagaimana? Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari yang akhirannya tak bersambung dengan sesuatu. Apa contohnya? Yajlisu. Yajlisu Zaidun, ya. Kata yajlisu ini huruf terakhirnya yang berharokat dhammah, inilah alamat atau tanda rafa, ya, dengan syarat tak bersambung akhirannya. Huruf terakhirnya huruf sin ini tak bersambung lagi dengan huruf yang lain. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan huruf yang lain, i'rabnya beda lagi nanti. Contohnya yajlisani, ya, alamat i'rabnya tidak lagi alamat i'rab rafa'nya tidak lagi dhammah di sini, ya, tapi alamat atau tandanya lain, ya. Nanti insyaallah kita pelajari. Yajlisuna juga sama, ya. Jika yajlisuna huruf sinnya bersambung dengan waw jamaah, alamat atau tanda i'rab rafa'nya tidak lagi dhammah di sini, ya, tapi tandanya lain. Nanti insyaallah kita pelajari. Kemudian hari ini kita belajar yang kedua, yaitu huruf waw. Huruf waw ini menjadi alamat atau tanda rafa pada berapa tempat? Dua, pada dua tempat saja.
Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah, al-asma al-khamsah. Masih ingat jamak mudzakkar salim apa itu? Madalla ala aktsar min itsnain bi ziyadati wawin wa nunin au yain wa nunin fi akhirih. Sesuatu yang menunjukkan lebih banyak dari dua dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirannya. Apa contohnya? Al-muslimuna, ya. Di whiteboard kita tulis al-muslimuna zahibuna. Al-muslimuna, kita lihat huruf waw yang ada sebelum huruf nun, inilah menjadi alamat atau tanda rofa, ya, dari jamak mudzakkar salim ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa alamat atau tanda rofa itu bisa berupa harokat, huruf terakhir atau huruf sebelum terakhir. Kata al-muslimuna, huruf waw inilah menjadi alamat atau tanda rofa. Apalagi contoh yang lain jamak mudzakkar salim selain al-muslimuna? Al-mu'minuna, al-munafiquna, apalagi al-mujtahiduna, al-muhadiruna, dan lain sebagainya. Kalau jamak seperti ini, maka itu jamak mudzakkar salim. Jika i'rabnya rofa, maka alamat rofanya adalah waw, ya, huruf waw. Yang kedua, pada al-asma al-khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang 5. Kenapa disebut atau dinamakan dengan isim yang 5? Karena jumlahnya 5. Apa saja itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumadin. Abuka, apa artinya? Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu. Zumalin, orang yang mempunyai harta, ya. Jadi al-asmaul khamsah ini jika i'rabnya rofa, maka alamat rofanya huruf waw, ya, sama dengan jamak mudzakkar salim. Abuka fil fasli, abuka fil idarati, akhuka fil bustani, hamuka fil matbakhi, ya. Tapi dengan syarat asmaul khamsah ini harus disandingkan, disambungkan, digabungkan dengan kata yang lain, ya. Abu Muhammadin, Abu Aliyin, nah, seperti itu. Tapi kalau dia berdiri sendiri, tak disandarkan dengan kata yang lain, dia tidak berupa mudhaf, maka alamat atau tanda i'rab rofa'nya tidak lagi waw tapi dhammah. Al-abu, al-abu fallahun, ya. Al-abu alamat rofa'nya bukan huruf waw tapi harokat dhammah. Makanya saya bilang tadi harus disandarkan, digabungkan dengan kata yang lain, dia menjadi mudhaf. Bisa abuka, Abu Aliyin, Abu Fatimata, akhuka, Akhu Aliyin, dan seterusnya. Dia harus menjadi mudhaf. Fahim tunnah? Fihi aswal? Ada pertanyaan?